Cinta boleh tak mengenal tembok keraton, tapi cinta yang disemai oleh Raden Pabelan dengan gegabah telah membuat dirinya terbentur pada tembok nasibnya yang paling naas. Gendam cintanya pada Sekar Kedaton membuatnya harus meregang nyawa secara mengenaskan di Sungai Lawean. Roda sejarah seringkali dipenuhi dengan kisah-kisah tragedi, kehilangan dan keputusasaan. Tak terkecuali cinta. Tak jarang kisah cinta pun berhasil membentuk sejarah. Karena pada hakikatnya cinta tidak mengenal gelar atau awalan antara raja dan ratu, kaisar dan permaisuri, wanita simpanan dan raja, bahkan seorang budak dan putri raja sekalipun. Satu kisah dari sebuah nisan di sudut Surakarta yang ingin menuturkan kisah hidupnya. Nisan yang di dalamnya menyimpan sebuah kisah tentang seorang playboy yang terkenal pada masanya. Seorang pemuda yang tampan dan gagah, yang kesehariannya hanya disibukkan dengan bermain wanita. Pabelan namanya, putra dari seorang kepala pasukan Kajineman atau Telik Sandi, atau istilah kerennya intelijen Kesultanan Pajang, bernama Tumenggung Mayang. Sedangkan ibunya bernama Dewi Tembini yang merupakan adik dari Panembahan Senopati. Masa muda Raden Pabelan berbeda dengan putra-putra Tumenggung lain. Jika putra-putra Tumenggung lain belajar dan berguru tentang ilmu kanuragan dan ilmu kasusastraan, Raden Pabelan justru lebih memilih belajar dan berguru kepada seorang pengelana yang berasal dari suku Osing tentang ilmu gendam sukma dan pengasihan. Sehingga ketika dewasa ia menjadi pribadi yang suka bermain wanita. Lewat ilmu gendam sukma dan pengasihan yang dipelajari dari gurunya inilah, ia memikat setiap wanita yang dirasa menurutnya cocok dengan seleranya. Semua wanita di Kesultanan Pajang tak luput dari godaannya, baik perawan, wanita yang sudah berkeluarga, dayang-dayang keraton. Bahkan ia berani menggendam istri sekaligus anak Tumenggung Reksoboyo yang merupakan rekan ayahnya, yang tentu membuat sang Tumenggung sangat murka. Tumenggung Mayang yang mendengar putra semata wayangnya yang kesehariannya hanya bermain wanita sangat malu dan menyesal. Sebagai ayah ia merasa gagal mendidik putra tunggalnya itu menjadi pribadi yang baik dan bisa dibanggakan. Setiap hari Pabelan hanya bisa membuat malu dirinya. Mungkin jika bukan karena jabatannya sebagai Tumenggung, Pabelan sudah sedari awal ditangkap dan dijatuhi hukuman berat oleh Gusti Haryo Manguri, jaksa Kesultanan Pajang, yang tidak pernah memandang bulu dalam memutuskan suatu perkara. Ia lama-lama tidak tahan dengan sikap dan perilaku putranya. Ia ingin putranya segera bertobat dan menikah. Maka pada suatu waktu Tumenggung Mayang memanggil putranya Pabelan untuk dinasehati. Tumenggung Mayang berpesan agar Pabelan segera bertaubat dan menghentikan kebiasaannya bermain wanita. Ia juga menyuruh agar Pabelan segera menikah. Mungkin apabila Pabelan sudah menikah dan memiliki anak, dia bisa menghentikan segala kebiasaan buruknya tersebut. Namun Pabelan menolak segala nasihat ayahnya itu. Pabelan beralasan ia masih muda dan masih ingin mendapatkan banyak hal. Pabelan juga berkata bahwa bukan dia yang mengejar dan menggoda para wanita. Akan tetapi wanita-wanita tersebutlah yang mengejar-ngejar dirinya. Mendengar perkataan Pabelan, Tumenggung Mayang pun naik pitam seraya berkata dengan nada tinggi, "Kata-katamu itu seperti menantang romomu, Pabelan. Di mata Romo semua ajianmu itu tidak ada gunanya." Pabelan pun membalas dengan berkata, "Mohon maaf Romo, ajian-ajian yang saya miliki dan pelajari tidak bisa dengan mudah dimiliki seperti membeli jajan di pasar Kutoprojo. Mohon jangan meremehkan ilmu yang saya miliki dengan berbicara seperti itu." Tumenggung Mayang pun kembali membalas perkataan putranya dengan berkata dengan nada menantang, "Kalau begitu tunjukkan sampai mana kegunaan ajian yang kamu miliki itu. Loncati pagar Kaputren Pajang, gendam sukmani Gusti Sekar Kedaton, putri kesayangan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Jadikan dia sebagai istrimu.
Jika gagal, kamu hanya boleh pulang saat sudah jadi batang atau mayat. Perkataan Tumenggung Mayang bak petir yang menyambar di siang bolong. Mendengar perkataan tersebut, Raden Pabelan merasa tertantang oleh ayahnya. Dia pun langsung pamit pergi memancal kudanya. Tumenggung Mayang pun tertegun. Dia tidak menyangka rasa marahnya membuat dia melontarkan tantangan bagi Pabelan yang sesungguhnya sangat membahayakan nyawa putranya itu. Kaputren Pajang berbenteng tinggi dan dijaga sangat ketat oleh para prajurit dan para punggawa berkemampuan tinggi. Bahkan dirinya sejak mengabdi di Pajang sama sekali belum pernah tahu seperti apa isi kaputren itu karena begitu ketat pengamanannya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Pabelan telah hilang dari pandangan matanya. Tumenggung Mayang hanya berharap Pabelan pergi sekedar marah padanya dan tidak benar-benar memenuhi tantangannya itu. Sebab jika Pabelan nekat, maka selesailah sudah semuanya. Seminggu telah lewat, tak ada kabar apapun dari Pabelan. Namun justru hal itu membuat Tumenggung Mayang sangat lega. Sebab itu artinya Pabelan tidak benar-benar memenuhi tantangannya. Dia mungkin sedang sibuk menggoda perempuan lainnya. Namun kedatangan mendadak Tumenggung Wirokerti dan satu grup Brigada Nyutra atau pasukan khusus Sultan Pajang mendadak membuat hatinya berdegup kencang. Dini hari itu Tumenggung Mayang diminta menghadap Sultan Hadiwijoyo saat itu juga untuk membahas tugas negara. Bahkan untuk sekedar berganti pakaian dan menyandang keris pusaka leluhurnya pun tidak diizinkan. Dewi Tembini sadar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Melihat suaminya tidak lagi dihormati dan pergi bersama kawalan ketat Brigada Nyutra, Dewi Tembini merasa suaminya diculik dan dia hanya bisa menangis. Tumenggung Wirokerti ternyata tidak membawa Tumenggung Mayang ke Balai Manguntur, namun ke markasnya sendiri, pusat pasukan Kajineman. Meski sempat bertanya-tanya dalam hati mengapa dirinya dibawa ke sana oleh Tumenggung Wirokerti, namun rupanya Kanjeng Sultan sendiri yang berkenan menemuinya di sana, sesuatu yang menurutnya sangat janggal. Setelah mengaturkan sembah dalam kepada Kanjeng Sultan, Tumenggung Mayang lantas dipersilahkan duduk oleh Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan pun langsung bertanya kepada Tumenggung Mayang, "Tumenggung Mayang, di sini tempatmu bekerja bukan?" Tumenggung Mayang pun menjawab dengan berkata, "Benar Kanjeng Sultan, di sini saya menjalankan tugas-tugas sekaligus menjaga merawat panji-panji dan pusaka pasukan Kajineman Pajang." Kanjeng Sultan pun bertanya lagi, "Jika panji-panji dan pusaka Kajineman ada yang mencuri, apa yang akan kamu lakukan?" Tumenggung Mayang pun menjawab kembali apa yang ditanyakan Kanjeng Sultan kepadanya. "Saya akan merebutnya kembali dan siap menerima hukuman karena tidak bisa menjaganya dengan baik Kanjeng Sultan." Kanjeng Sultan pun kembali berkata kepada Tumenggung Mayang, "Pusaka-pusaka yang ditempatkan di Kajineman ini milik Pajang, milikku juga sebagai penguasa Pajang. Mencuri pusaka-pusaka itu adalah bertindak lancang seperti menginjak-injak kepalaku. Mayang, pusakaku saat ini ada yang hilang dan tentu saja sebagai abdi kepercayaan, kamu akan ikut marah dan berada di pihakku. Bukan begitu Mayang?" Tumenggung Mayang pun menjawab, "Benar sekali Kanjeng Sultan, saya pasti akan berada di pihak Kanjeng Sultan. Namun setahu saya tidak ada panji atau pusaka Kajineman yang hilang saat ini." Kanjeng Sultan berkata kembali, "Bukan pusaka Kajineman ini yang hilang, tapi pusakaku yang ada di Kaputren." Mayang tidak sanggup lagi membayangkan apa yang dilakukan anaknya itu, pun tak mampu juga mendengar tuturan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo selanjutnya. Nyawanya terasa tersedot ke atas ubun-ubunnya sejengkal demi sejengkal. "Duh, nyuwun pangapunten Gusti, jangan teruskan pembicaraan ini. Saya tidak sanggup mendengarkannya. Biarlah saya mengambil sikap atas kejadian ini Gusti," kata Tumenggung Mayang dengan suara memelas. "Tak perlu repot mengambil sikap Mayang. Anakmu telah diurus oleh para punggawa Kaputren. Dia telah jadi batang atau mayat. Dia maling Mayang.
Tidak perlu repot lagi mencarinya. Mayatnya telah dibuang ke Sungai Laweyan. Dan sekarang aku menuntut tanggung jawabmu. Menuntut apa yang kamu ucapkan tadi. Sebagai tumenggung yang salah satu tugasnya menjaga pusaka Kajineman Pajang, kamu terbukti lalai menjaganya. Kamu harus bertanggung jawab kepadaku. Aku akan menuntutmu bertanggung jawab sebagai ayah sekaligus sebagai tumenggung Pajang. Saat ini juga aku putuskan kau menjalani hukuman buang ke Semarang, kata Kanjeng Sultan dengan nada marah. Tumenggung Mayang pun dengan tabah menerima hukuman dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Sebagai ayah dan seorang tumenggung, tentu ia harus berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Sementara itu, jenazah Pabelan yang mengembung telah ditemukan oleh Ki Gede Sala, tersangkut di akar-akar pohon yang masuk wilayah Sala. Namun keanehan sempat terjadi. Setiap jenazah Pabelan didorong ke tengah sungai agar terbawa arus. Jenazah itu selalu kembali ke akar-akar pohon itu keesokan harinya. Hal ini bahkan terjadi selama 3 hari berturut-turut. Ki Gede Sala akhirnya memutuskan untuk memakamkan jenazah Pabelan di wilayahnya, meski dengan resiko dihukum oleh Sultan Hadiwijoyo. Sampai hari ini makam Raden Pabelan masih dapat kita saksikan di daerah Desa Karanglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebelah timur Gladak atau timur alun-alun utara Keraton Surakarta Hadiningrat. Namun sayang, makam Raden Pabelan dewasa ini justru banyak digunakan oleh banyak orang untuk pesugihan mendapatkan ilmu gendam sukma dan pengasihan yang tentunya berfungsi untuk memikat wanita. Mereka terinspirasi dari Raden Pabelan dahulu, dan mereka percaya bahwa dengan melakukan pesugihan di makam Raden Pabelan, mereka akan bisa mendapatkan ilmu gendam sukma dan pengasihan. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan. Dan secara tidak langsung, peristiwa Raden Pabelan ini membuat pergolakan hebat antara Mataram dan Pajang. Tumenggung Mayang yang harus menjalani hukuman buang di Semarang akibat peristiwa Pabelan ini, di tengah perjalanan berhasil diselamatkan dan direbut oleh pasukan Mataram, pimpinan Tumenggung Bocor. Karena sebagai kakak ipar, tentu Panembahan Senopati tidak terima iparnya dihukum buang ke Semarang. Akibat peristiwa inilah yang menjadi pemicu terakhir perang antara Mataram dan Pajang pada tahun 1582, yang dimana Mataram keluar sebagai pemenangnya karena mereka banyak mendapat bantuan sekutunya.